Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Bapak harapkan kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia ya. Di pagi hari ini kita akan membahas tema 5 subtema 2 ya, dengan materi menyajikan informasi dalam sebuah teks ya. Nah anak-anak, silahkan kalian simak dengan baik video pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk menyajikan sebuah informasi dari teks ya. Dan nanti akan kita pelajari mengenai bagaimana menyajikan informasi dalam bentuk tabel, dan tentunya menyajikan informasi sesuai dengan teks yang kalian baca. Baik anak-anak, dengan semangat ya kalian belajar pada pagi hari ini. Dan Bapak harapkan sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu, sehingga kalian boleh mempelajari materi pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Baik anak-anak, langsung saja ya pada video pembelajarannya. Simaklah video pembelajaran berikut ini. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi ada dua, yaitu informasi tersurat dan yang kedua informasi tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks ya. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Catatan berbentuk tabel memudahkan kita mengingat informasi di dalamnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu cara menuliskan informasi dari teks pada tabel? Nah, baiklah, kita pertama-tama kita akan membaca teks dengan cermat ya. Kemudian buatlah catatan singkat ya mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel, informasi pokok menjadi lebih mudah diingat dan dapat digunakan sebagai panduan dalam menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Yang pertama, baca informasi penting dalam tabel dengan seksama. Yang kedua, hubungkan antara informasi yang satu dengan informasi lainnya. Dan yang ketiga, merangkai informasi-informasi ke dalam bentuk tulisan secara urut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menyajikan informasi dari tabel ke dalam bentuk tulisan. Yang pertama, bacalah informasi pada tabel berikut. Kita akan membuat tabel yang berisi tentang Pangeran Diponegoro ya. Yang pertama, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Yang kedua, putra sulung Hemangkubuwono. Yang ketiga ya. Yang ketiga, perang Diponegoro tahun 1825. Yang keempat, perang disebabkan oleh Belanda ya, memasang patok. Kemudian yang kelima, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Kemudian yang keenam, perang berakhir 1830 ya. Langkah yang kedua, carilah hubungan antar informasi ya. Langkah yang ketiga, rangkailah informasi ke dalam bentuk tulisan seperti berikut. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hemangkubuwono yang ketiga. Pada tahun 1825 terjadilah perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda ya. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang yang tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar ya dan teks. Perhatikan teks visual berikut. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosodiningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah.
RA Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 ya, pada usia yang ke-25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Nah, dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam bentuk tabel ya. Tabel yang berisi apa yang kamu ketahui tentang RA Kartini, kemudian apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang RA Kartini. Nah, untuk kolom yang pertama kita isi dengan Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21/1872. RA Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Nah, kemudian apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang RA Kartini, yaitu isi surat yang ditulis RA Kartini. Kemudian yang kedua, kehidupan Kartini saat masih hidup. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu kamu perhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran yaitu bacalah informasi yang penting, kemudian presentasikan secara urut, dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini ya, mengenai bagaimana kita caranya untuk menyampaikan informasi dalam pada sebuah teks ya, bisa dalam bentuk tabel dan bisa dalam bentuk peta pikiran ya. Nah, kalian bisa simak ya contoh-contoh yang Bapak sudah berikan ya pada pembelajaran pada pagi hari ini, dan Bapak harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Baik anak-anak, sampai jumpa ya pada video pembelajaran selanjutnya, dan Bapak harapkan kalian tetap semangat ya belajar di sekolah ya, agar kalian boleh memahami lebih banyak lagi materi atau lebih cepat materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik anak-anak, langsung saja ya, dan Bapak harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Baik anak-anak, sampai jumpa dan salam DigiTF.